Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita masih membahas materi terkait rangkaian arus bolak-balik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian induktif murni. Nah, jadi kalau rangkaian induktif murni, di sini ya kita tuh berkaitan sama induktor. Jadi yang dirangkai dengan sumber arus bolak-balik itu adalah induktor. Nah, atau kalau kita gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke, dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Oke. Nah, ini induktor. Nah, induktor, oke, jadi induktor L, induktor atau L, ini kalau dihubungkan dengan sumber arus DC, maka dia ini akan berfungsi sebagai konduktor biasa. Jadi dia tidak berfungsi sebagai hambatan, dia cukup menghantarkan listrik saja ya. Oke, kemudian kalau dihubungkan dengan arus AC, maka dia akan berfungsi sebagai hambatan. Oke, jadi dia akan berfungsi sebagai hambatan. Nah, hambatan induktor ini itu disebut dengan reaktansi, reaktansi induktif. Reaktansi induktif atau disimbolkan dengan XL. Nah, persamaan XL sendiri, persamaan XL atau reaktansi induktif sendiri itu tidak lain adalah omega L. Oke, di mana omega itu adalah frekuensi sudut. Oke, omega itu adalah frekuensi sudut dengan persamaan omega itu bisa dicari dengan persamaan 2 pi frekuensi dan L itu adalah induktansi induktor. Induktansi induktor. Induktor satuannya Henry. Oke, induktansi induktor satuannya Henry. Oke. Nah, jadi kalau misalkan sebuah induktor dirangkai dengan sumber tegangan bolak-balik, maka dia akan mempunyai sifat rangkaian yang disebut dengan sifat rangkaian induktif. Oke, jadi sifat rangkaian induktif ya, jadi rangkaiannya akan bersifat induktif. Sifat rangkaian induktif. Nah, jadi kalau rangkaiannya bersifat induktif, itu artinya tegangan mendahului arus. Oke, jadi sifatnya yang pertama itu adalah tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus, arus sebesar 90 derajat. Sebesar 90 derajat. Nah, jadi tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Sehingga kalau dituliskan persamaan arusnya, maka persamaan arusnya untuk rangkaian induktif kan gini. I itu sama dengan Imax sin omega T. Sin omega T. Maka persamaan tegangannya, karena tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, maka persamaan tegangannya V itu sama dengan Vmax sin omega T, omega T ditambah 90 derajat. Jadi ada tambah 90 derajatnya karena dia mendahului arus. Oke, dan bisa juga kita tuliskan persamaan arusnya karena artinya kalau tegangan mendahului arus 90 derajat, artinya arusnya ini ketinggalan sebesar 90 derajat. Jadi I-nya bisa ditulis gini, Imax sin omega T kurang 90 derajat. Oke, jadi macam tuh. Oke, nah kemudian kalau kita mau cari tegangannya juga itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini ya. Kalau misalkan mau cari tegangan itu adalah I
dikali sama XL. Oke, jadi ini sesuai dengan hukum Ohm untuk arus AC ya, di mana arus dikali sama hambatannya. Nah, yang menjadi hambatan di sini itu adalah reaktansi induktifnya ya. Jadi besar hambatannya sama dengan reaktansi induktifnya atau XL-nya. Makanya persamaan tegangannya itu I dikali XL. Jadi kalau misalkan kita mau cari tegangan maksimum, maka Vmax itu adalah Imax dikali XL. Kalau misalkan mau cari V efektifnya berarti I efektif dikali XL. Jadi macam tuh. Oke, nah kemudian ada yang dikenal dengan diagram fasor. Oke, diagram fasor atau fase vektor. Oke, diagram fasor. Oke. Nah, jadi kalau ada diagram fasor, tampilannya macam nih. Oke. Nah, jadi ini arusnya, karena arusnya itu bakalan ada di sebelah sini karena dia ketinggalan. Jadi kalau diputar nih menurut putaran jarum jam, maka ini kan depan nih, tegangannya di depan mendahului arus sebesar 90 derajat. Makanya dia tegak lurus seperti ini diagram fasornya. Oke, jadi tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, kalau kita buat di dalam grafik, nah jadi kalau dibuatkan grafik, oke, kalau dibuat grafik, nah ini warna merah itu arusnya. Jadi kalau misalkan ini arusnya, oke, ini arusnya, maka tegangannya ini kakak kasih warna biru karena dia mendahului sebesar 90 derajat, jadi tampilannya macam nih. Oke. Jadi ini tegangannya. Nah, jadi di sini tuh terlihat bahwa tegangannya mendahului arus. Jadi kalau misalkan ini kita perpanjang macam nih, oke. Nah, maka titik yang sefase kayak ini kan dan ini tuh sefase. Nah, terlihat kan warna biru lebih duluan naik dibanding warna merah gitu. Artinya ini tegangan mendahului arus. Oke, teman-teman, jadi pembahasan kita mengenai rangkaian induktif murni cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalkan ada saran materi atau video, bisa saran materi atau soal untuk dibahas, bisa tulis di kolom komentar atau DM ke sosial media KTD yang udah KTD bagikan di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.